daripadanya, yaitu sabda Nabi, na'udzubillah min ilmin la yanfa', artinya aku minta pelihara akan Allah daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang seharusnya getanya dapat habis wate yang tu tabut. Mialkeun lagi buno uturbul ilma minal mahdi ilal lahdi, nyan hanapiuh-piuh beut hafi ilmu tasawuf. Hanggepi pumada dengan lebeut mantang, tapi harus tak kuasai dan tak amalkan. Dan hanjit tak pumada dengan yang ni, karena penyakit yang harus tak ketahui yang buruk dalam hati le dan perlu tabah yang kemudian tak isi dengan sifat-sifat yang gad. Karena Rasul pernah nepegah ilmu yang hana manfaat hanggebi muruno, hanggebi tuntut, bahkan roh sendiri Rasulullah berlindung ba Allah daripada ilmu yang hana memberi manfaat. Dan lagi kata Syekh Ibnu Ibad, ketahui olehmu bahwasanya telah datang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW beberapa banyak daripada kelebihan ilmu dan ulama yang tiada dapat dihinggakan akan banyaknya itu, dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sahih niatnya, dan sahih niatnya pada demikian itu, bahwa adalah kasatnya dalam menuntut ilmu itu, yaitu karena menuntut keridhaan Allah Ta'ala dan karena mengamalkan akan dia pada barang yang memberi manfaat padanya di dalam akhirat, dan karena mengisyarahkan, yakni menghendaki ia keluar daripada kelam jahil kepada nur ilmu. Maka inilah yaitu niat yang sahih yang dipuji atas kemudiannya itu di dalam akhirat, dan mengambil faedahnya itu di dalam dunia pada perbuat ibadat, yakni disegerakan akan faedah ilmu itu dalam dunia dengan berbuat ibadat, dan ditangguhkan ilmu itu dalam akhirat dengan beberapa pahalanya. Ilmu yang kagak begah gad buno, yaitu ilmu tasawuf, ilmu fikih dan ilmu tauhid, nyatanya wadaya buat gaya betul ini nilai hanjit dia minta ilmunya untuk jid ke sabuh bisnis, ke jalan untuk tamita peng. Niat bak menuntut ilmu adalah yang pertama pegadah jahil, yang jahilnya diibaratkan dengan kelam. Ditanya menyohana ilmu teput, hana terang, hana dih tentang hukum, hana dih tentang etikad, hana dih tentang akhlak yang gad. Maka gitu sahih niat yang betul ini adalah untuk mencari keridhaan Allah, untuk tak amalkan ilmu, untuk tak beri manfaat kepada orang-orang yang tim belajar ilmu. Punya istilah kamu dalam tastafi adalah ilmu, amal dan nasri. Pertama belajar, setelah belajar beramal, dan kemudian dikembangkan. Di dunia mendapat fahla, mendapat pujian dan sebagainya dengan beribadat kepada Allah, di akhirat akan mendapat beberapa fahla. Tentu rasa no sebagai materi pokok, maka mohon kepada hadirin yang ingin bertanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama masalah sembahyang jamaah, Bu. Karena yang kalau tak beredar di masyarakat yang membuat masyarakat bingung. Nah, urang-urang yang mendasarkan bahawa Nabi setiap salat 5 waktu selalu ke masjid. Nabi setiap salat fardu selalu berjamaah, sehingga mereka mengklaim bahawa salat fardu yang dilakukan sendirian itu tidak sah. Ini yang ingin kami tanyakan. Kira-kira bagaimana cara ulama memahami dari perbuatan Nabi yang terus menerus setiap waktu selalu berjamaah, padahal kalau kita lihat secara lahiriah ini fardu, jamaah ini adalah fardu. Tapi imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, langsung menyampaikan bahawa hukum salat berjamaah itu adalah sunan ain. Kemudian yang kedua, masalah salat tarawih, ya Bu. Tapi kami mohon maaf bukan ingin mengungkit masalah khilafiyah, di mana kita tahu bahawa 4 imam mazhab dan juga imam-imam besar yang lain sepakat bahawa para sahabat mendahirkan perbuatan Nabi
Pada saat itu tidak ada yang tahu berapa rakaat jumlah rakaat salat Nabi, jumlah rakaat salat tarawih, kemudian didahirkan oleh para sahabat. Sementara sekarang ada oknum-oknum ustaz yang memvonis bahawa salat tarawih 20 rakaat itu bid'ah, diada-adakan. Sahabat merubah perbuatan Nabi. Nabi melaksanakannya 8 rakaat dengan membawa hadis Jabir atau hadis makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Ini bagaimana jalan keluarnya, Abu? Bagaimana caranya kita meyakinkan masyarakat bahawa perbuatan sahabat tersebut adalah mendahirkan perbuatan Nabi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sekarang sudah banyak sekali oknum ustaz di Aceh yang berceramah di mana-mana bahawa salat fardu yang sudah tertinggal itu sudahlah. Bahkan mereka berani mengatakan walaupun 4 imam mazhab mengatakan salat yang sudah ditinggalkan wajib diqadha, namun tidak ada dalilnya. Mereka berani mengatakan begitu. Ini kami mohon kepada Abu bisa memberikan penjelasan sehingga umat ini tidak bingung dan umat ini tidak memojokkan ulama sehingga seolah-olah ulama ini mengadang-adakan hukum. Demikian Abu, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan ini pertanyaan yang sangat baik dan mungkin panas ya. Yang pertama tentang masalah salat jamaah. Memang dalam sejarah Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di salat fardu. Tetapi kenapa para ulama tidak mengatakan wajib ataupun fardu ain? Yang saya ingat tentang hukum salat berjamaah ini ada tiga pendapat ulama dalam mazhab kita Syafi'i. Ada yang mengatakan fardu ain, memang kalau tidak berjamaah tidak sah salat. Ini kemungkinan penganutnya banyak di Mekah dan Madinah. Kita lihat di 2 kota suci itu di saat azan mereka terus tutup pintu kedai, tutup kedai, tutup toko, dan mereka kadang di emperan gitu, di emperan toko itu pakai sajadah ikut jamaah ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi. Sedangkan dalam hukum kalau jauh lebih 300 meter ini enggak sah ikut. Kalau 300 hasta meter, hasta lebih 300 hasta tidak sah ikut. Kalau kita Syafi'iyah, kalau di dalam 300 hasta sah tapi tidak dapat pahala. Jadi mereka mungkin tidak mengejar pahalanya tapi mengejar kewajiban, karena tanpa berjamaah tidak sah salat. Pendapat yang kedua adalah fardu kifayah. Artinya di setiap tempat, apakah itu sekarang kampung, belum yang di bawah kampung ya, dusun, kemasjidan, kemukiman, harus ada salat jamaah yang nampak. Tidak boleh sembunyi-sembunyi, tidak boleh di rumah, di manasah, di musalla, di masjid, harus ada jamaah. Kalau tidak, semua penduduk kampung tersebut berdosa. Tapi dengan adanya Tengku Imam sama Bilalnya udah gugur fardu kifayah. Nah, lain-lain nggak usah, di rumah aja. Ini keringanan. Yang ketiga adalah sunat muakkad. Ini yang sangat menguntungkan kita. Nggak salat pun nggak apa-apa. Kalau salat dapat pahala. Nah, kita beramai-ramai ke situ saja. Ikhtilafu ummati rahmah. Berbeda pendapat ulama itu merupakan rahmat bagi kita. Kalau pingin untuk yang berat ya ke pendapat yang fardu ain. Jadi mudah-mudahan pemahaman para mujtahid ini sebenarnya kita nggak usah sampai ke situ, di mana para mujtahid itu memahami daripada perbuatan Rasulullah yang berkelanjutan itu kepada hukumnya sunan. Karena ada di antara praktek tata cara beribadah Rasulullah yang merupakan khas atau khususiat, keistimewaan bagi beliau. Kalau nggak salah witir itu wajib bagi Nabi, kita nggak diwajibkan witir. Jadi nggak perlu kita apa yang Nabi kerjakan terus menerus itu divonis kepada wajib. Itulah keuntungan bagi kita ada 3 pendapat para ulama. Yang kedua apanya? Tarawih ya, Tarawih masa Rasulullah cuma 3 malam.
kalau nggak salah 23, 25, 27. Betul apa salah tuh, kurang ingat juga. Setelah itu masa Abu Bakar nggak ada. Di awal-awal Khalifah Sayyidina Umar pun tidak ada. Setelah Sayyidina Umar melihat di masjid banyak yang sembahyang sendiri-sendiri, timbullah ijtihad daripada beliau untuk disatukan, yang laki di satu tempat, yang perempuan di satu tempat. Sayyidina Umar memerintahkan untuk sembahyang 20 rakaat. Tentang kenapa Umar memerintahkan salat tarawih 20 rakaat, memang yang Rasulullah kerjakan 20. Cuma sayang, Jabir yang meriwayatkan hadis Shalla bina itu datang di malam yang terakhir dan terlambat di saat tinggal 11 rakaat. Jelas kan? Berarti orang yang salat 8 ya ikut Jabir, bukan ikut Nabi, bukan ikut Umar. Tapi sayang, Jabir hidup di masa Khalifah Sayyidina Umar. Dia tidak ingkar terhadap perbuatan Sayyidina Umar, bahkan dia salat 20 rakaat. Maka kenapa dia ngomong 8? Mungkin yang dia dapat masa Rasulullah 8 karena terlambat datang. Kali 12 rakaat. Kali 12 rakaat lumayan terubatnya mentemung 8. Ini witir aja. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samania rakaatin summa utara. Gepegah lagi na kan. Urang galak pegah apa? Kayak kita nyokan acit. Yang mesti na yang enohatro atra bunuh anak itu mai dengar gepegah ju ada yang dengar dudo padahal mentangkuk ngata bunuh anak itu pun yang telatro. Maka na urang kuat pegah apa? Pak yang kedua pegah ju kamu ya apa babu mudi bunuh nyo pegah. Ya tahu ra mana dengar. Lah tu urang awal itu sampai tinuli bergoh anak pegah apa itu kero. Maka Rasulullah lagi yangkan. Cuma yang kamu fikir-fikir pakan Jabir hana karu wate Sayyidina Umar sembahyang 20, orang lain yang baca atra Jabir yang 10 tahun ke gede karu. Mujtahid bamput hana 8-20. Pada saat datang pembaharuan, kalame orang cara mungkin kalame orang je baca hadis, geboh je terjemah hadis bayang galak kepegah hukum baru, nyahinarullah katanya. Bahkan nang rogop Malaysia, Brunei keng hana kepelu-pelu Syafi'i. Kita yang kepelu tawa kira droga agamu Syafi'i pi agama grup-grup laju karena agama. Padahal kadang-kadang meraba ada Ibnu Taimiyah, ada tuanya yang karang Subulus Salam kan. Ada yang tarawih 8 dalam Nailul Autar dan Subulus Salam. Punya kitab-kitab muktabar yang nadi dayah hana. Ilahirun cik Patelun belah leh kitabnya Anatut Talibin atau Fathul Mu'in. Di antara sembahyang yang disunatkan berjamaah sembahyang tarawih. Dianya tarawih itu 20 rakaat. Ibarat kitab. Oh, aku tulis hadis Shalla bina. Ya Allah lam hadis 8 pakai baik tu bit. Matan kitab 20. Rupanya gebelah tu ke kena. Hadis Shalla binanya hanya tajok ke dali bilangan rakaat karena nasabah tu hadis Shalla bihim 20 rakaatan. Nabi bersembahyang dengan para sahabat 20. Nasabah tu hadis. Dari segi bilangan rakaat terjadi ta'arud ataupun tanakut. Nah, kaedah usul idza ta'arada tasakata. Apabila menentang tidak boleh diambil sebagai dalil. Kedua-duanya hadis itu tidak boleh diambil sebagai dalil tentang rakaat tarawih. Kenapa ditulis? Rupanya hadis Shalla bina li ulama yang karang kitab Fathul Mu'in geba ke dalil sunat berjamaah. Sebab Shalla bina ba lil ilsaq majazi, artinya lengket, tapi lengket kan lengket mukemat meno, lengket antara imam dengan makmum 3 hasta jaraknya, enggak boleh lebih. Tengok teman jamaah dia lebih leha tengku imam dengan sah pertama, sah kedua dan seterusnya leha dia lebih anafala. Ini yang kai burung pegah jari sah mentangnya anda tahu pegah biasa imam jauh. Nyona leha garis. Yang leha apa? Timnya imam kena gedangnya ka kana fala ju. Menyana truk gate. Yang baik lebih. Nyanban tarawih menurut pemahaman kamu di dayah. Tapi atra urangnya kamu juga yang hinan mah. Shalla bina je makan ayat itu je mesti. Tapi Shalla bina nya hanje ke dali bilangan rakaat, makan ayat itu yang dali witir. Sebabna fi Ramadan wala fi ghairihi. Masa ada tarawih di lain bulan Ramadan. Mamnya tanya apa? Nak apa? Lun sering lembuh contoh
lagi anu mi puasa 3 euro kan dang 20 ya 8 mantang anak aku puji baik karu-karu tak botik pun mana Allah punya masalah kata sembahyang dari melasahkan kau roji urangnya hang gepegah na wajib kata sembahyang na ayat Quran yang dicuba tabo dan na tabo tu hadis yang pegah dari urungnya ile tabai kamu daya Quran mah atadro muji atago piji tapi sayang urungnya kadang ada tanya hanji Bismillahirrahmanirrahim qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf katakan oleh Muhammad bagi orang yang kafir jika mereka itu berhenti daripada kufur dengan arti masuk Islam diampunkan bagi mereka itu apa saja yang telah terdahulu daripada dosanya besar ataupun kecil. Ayatnya yang ke kafe asli tak kafe kena dua macam kafe asli dan kafe murtad yang ayat ke kafe asli dihu ke gedanya orang beriman menyogetanya tak kafe dan orang tamang Islam dah ngu pampun yang kau likut cara kafe kipan tinggal semayang ile nah hadis man taraka salata amidan muta'ammidan faqad kafara diharan terang-terangan seseorang jadi kafir apabila dia sengaja meninggalkan semayang nyan ilmu urangnya urang sengaja tinggal semayang kaji ke kafe urang kaji ke kafe menyoget tamang Islam dah ngu pampun desa obi yang kena dikepu pasal kata alam malam tanya mbak drone yang dia buat malamnya nak bersedia drone dia ke kafe watekan ni tengah semayang apa cik mah jadi menyopor le bu pre tengah semayang nah ilmu bak lungkah nak kau urang yang mentang dia ke ni kafe dah kafe dengan tinggal semayang tapi ini bukan dalam mazhab Syafi'i mazhab Syafi'i ketakwi hadisnya pada dia ke kafe yang sengaja tinggal semayang beserta iktikad ati hana wajib man urang tanya ada du jahil wade datang pakon hanan semayang tingah muda aku puik layang ngajukeun dengan angin tingah wade katuha aku semayangnya kiban hana wajib mah iku puik no keuna mbak Syafi'i nya hana kafir lam tapi dalam mazhab yang lain kafir jadi urang pegah hana wajib tinggal semayang karena urang pegah hana wajib qada semayang secara tinggal secara sengaja karena dia sudah jadi kafir ayat kafir pun gehu de kena qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf pathalah ayat ke kafir ke hum yang beriman urang yang semayang tinggal semayang sengaja hana pegah-pegah lewatnya je ke kafir sebab nya kata pegah je ke kafir ngaurina dia cukup lo risiko kan pernikahan ni pian je katanya kafe kiban tak nak nikah anu Islam ya kafe cuma di dalam kaedah usul fiqh atau sebagai pedoman para mujtahid untuk istinbat hukum daripada ayat dan hadis nah tabuh tu cara iaitu kiasnya diperlukan karena di saat hana sareh dalam hadis hana jelas dalam ayat perlu kepada kecok perbandingan barukan tapi lumbuh contoh antara boh panah dengan boh cempedak memang contoh hanaji lulain gak kejunya si dalam ayat boh panah nah hukum je paju boh cempedak hana nyok kehina meneen pada mujtahid diperbandingkan rasa hampir sama bentuk hampir sama maka hukum yang nak boh puno boh panah boleh paju menurut Imam Syafi'i atau dalam ayat dalam hadis gebah dia bos cempedaknya kesamakan hukum itulah kias dalil tetap ayat atau hadis yang nabak makis alih ayat atau hadis yang nabak jid pajuh boh panah itu sebagai dalil untuk pajuh boh cempedak jino secara logika dalam satu hadis man nama am salatin au nasiyaha fal yusalliha idza zakaraha barang siapa tertidur hingga lewat waktu salat dari zuhur sampai asar baru terjaga au nasiyaha biasa kaum ibu yang mbak uro pesta pleh jame kagesuk pakaian adat nyojenya handi loloh ya handi kena i handi tapu lalu kero bab timang jame tete kai bang
asar atau cik mugrib baru kuthe wagoh semayang hana lihu dan asa pitan fal yusalliha idza zakara. Perintah Nabi kepada orang yang tertidur atau terlupa tidak salat, salatlah di saat dia telah teringat. Urang tengut kajaga semayang, urang tua katingat semayang. Secara logika mungkinkah yang tengut tua guyu semayang wate tingat yang sengaja aku kupre? Ya mungkin. Urang peka-peka dengan semayang pre, yang tengut dan tua payah kata. Cina kusu ulen siaan. Pegar ulen mentang, pe ulenyan kasabang ulen ramiu. Sanjiten masa yang tua guyu kata yang sengaja hana. Ya kakek agama le. Berarti kan lebih mudah sengaja tinggal daripada lupa. Mana ada urang semayang le? Mangat tertinggal di mentang secara sengaja kata pun hana payah. Jadi pre semayang je mana agama na agama alam hanali. Maka hino kepada mujtahid gepuduk kias au lawi. Lebih aula, lebih utama payah kata urang tinggal secara sengaja daripada urang tengut dan tua yang ada dalam hadis. Mungkin saja orang yang pegang hana wajib qada hanggetung kias sebabnya pemikiran daripada para ulama karena hana dalam ayat dan hadis yang nak guna ke urun tengut dan urun tua. Mungkin Nabi hana bangai gelom dia kata pegah urun tengut dan urun tua ada pegah lah urun sengaja apa yang kata cik ngan sang hana god narit nyo kan mesti lu pegah nyo sosok yang tua semayang kata, sosok yang tengut semayang kata, sosok yang sengaja kata pegah lo hana payah pegah le. Bisa dipahami secara lebih utama, lebih aula ya kamu hidayah. Habis. Baik, terima kasih. Tadi yang sudah berdiri, persilakan. Tolong di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanlun Mursyidin, mahasiswa yang belum muliakan Abu, dari lanjutan dari tengku yang dikeanyo temannya nyo tentang sembahyang tarawih. Tadi selama lun ude di mana aja selama apa tunyo tadi sembahyang tarawih na yang per rakaat 3 salam Abu. Tadi na program rian ni no. Lenyan yang lain lom nangon lun dimudi kepegah sia gudanya je baju Abu. Nah konfirmasi Abu itu kata. Nah yang pegah sia guda je baju. Yang lun depu si zebra je baju. Cuma yang kalinya nah yang pegah sia guda je baju. Malu anak ilmu long kenan. Selanjutnya Abu nyok kiban tak jawab apabila orang ketanya keput tak sembahyang i'adah lahu oleh Jumaat. Nah yang pegah keput tak sembahyang lah ijazahnya kan sunat. Dan sunat je per rakaat keput lagi kan. Pukul sembahyang ketanya bunuh hanat sah atau kiban. Berarti menyak hanat sah berarti tanya hana yakin sembahyang ketanya. Makanya tak sembahyang sunat i'adah lahu. Yang keput kiban cara tak menikah orang yang menzina tapi kalau hamil sah Abu. Tak menikah orang tapi orang menzina tapi kalau hamil kiban nikah je sah atau hana Abu. Sekian, terima kasih. Tentang tarawih 4 rakaat sekali salam di kitab yang kamu pelajari di Hidayah tidak sah karena mereka mengambil dalil witir juga. Karena ada hadis juga salatul laili masna sembahyang malam itu 2 rakaat bukan 4 rakaat. Sia kuda awak tak kengon pegah hala jiat baju sia kuda bahkan di tak kengon nasub kuda cuma yang handi kekerubun. Nah sabah malam bak rumah pestanya mungkin di satu tempat nabut di kampung tengku yang semua buatnya kalinglung SMS lah ke orang lain kelun hanya tamu SMS lun dengar orang tutunya na orang tanyang jit tak kurubun udah hanjin karena kurubun dalam Al-Quran kata-kata Al-An'am itu tersimpan terhasar pada ibil, bakar, ghanam, unta dan segala jenisnya, nok-noknya
bakar, lembu, kerbau, ghanam, kambing, biri-biri, kibas dan sebagainya. Jadi hana ruh unta menyepajuh jid halal. Masalah yang ada zuhur dalam kitab fikih leba hukum semayang zuhur wadali semayang Jumat. Yang pertama, yakin sah Jumat, haram iadah zuhur. Yang kedua, yakin tidak sah Jumat, wajib iadah zuhur. Ragu-ragu tentang sah Jumat, sunat iadah zuhur. Yang menulis dalam kitab main yang bab-bab huru macam-macam, yang panggalak roh pegah aja. Mampu nak tanya yang datihnya lom tu dan yang lom yang kada hukum ni dah. Apa nak pula? Syarat nikah matan takrib kita yang matan kenapa hadis? Kan je mana? Tahu ikamu hidayah jaring-jaring kat. Cuma ilung juga ilung karena untuk terhadapi lawan yang pemain ayat hadis harus juga. Nya luncur ibarat matan takrib menteng. Gelata. La yasihhu nikahu illa bihuduri waliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan hadir wali dan 2 orang saksi. Tidak dinyatakan di situ si perempuan itu jangan berzina dulu. Bahkan lihat mezina hamil pun sah, cuma haram. Karena sah harim dia musapan. Sah dari segi ijtima' syarat dan rukun, lengkap syarat dan rukun dikatakan sah. Haram karena melangkahi perintah yang harus dijaga, yaitu urinang wadada penikah berdalam keadaan kosong rahim. Menyoh rahim kama atau haram, tapi sah karena syarat dan nawali nasaksi sah. Tapi bu tanya haram karena anuknyan silubuh empon silubuh ikamu didayah silubuh, enggak jelas anak siapa, apakah anak suami yang menikahi perempuan tersebut atau anak dengan si pezina. Maka paling enggak menyokah hamil prehile sampai lahir, menyokah anak hamil hana masalah, hana pun dah preh. Menyokah tak penikah si golom melahirkan harus diumumkan kepada masyarakat desa bahwanya benar-benar lihat masyarakat anak di luar nikah dan harus berantai. Artinya ukur wasit muwasit aja. Karena anaknya nyankan ayah hanji idang wali dan dikedina ada yang agam jihinang atau jihagam adanya inang tidak jadi mahram. Hanji tiharat, hanji tepeh gadah semua yang punya tepeh. Jadi le resiko yang timbul menyokal hamil dengan nikah. Sedangkan pertanyaan mana kalau hamil? Ini hanya resiko tu apa? Cuma uragam sayang. Mamanya uragam yang mudina hana apa kalau kecok gerau perawan. Tapi menyuruh kurung lain ya kalau rela masalah. Sudah selesai pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya ka pernah ditanya yang leurum sebelum ji. Tak kala le hamba Allah enggak merono jauh-jauh abu. Ya. Ke Eropa, Amerika dan sebagainya. Ke negara tanya mante, negara gob lagi nyansin. Kita yang pernah merono filsafat Islam. 2 tahun itu gagawa dengan membawa gelar lah. Belajar Islam ke negara-negara Eropa atau Amerika. Nah, terus gua kena kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci agama katanya urang mahadas yang katanya depa menyentuh pun tidak boleh. Sementara urangnya gegiduk-giduk ke lambung-lambung bahkan gegila-gila. Gepegah nyo yang long giduknyo kan Al-Quran nyo adalah tulisan manusia. Sementara Al-Quran yang sesungguhnya nadiloh mahfud. Ada tatanya yang kiban deman Quran loh mahfudnya nak kita orang pegah cik. Jadi abu
kamu mohon petunjuk nak bagi bancara kan tak ingat urangnya mungkin hak ida ingat le kerana wah ke buah peng le tham yang patih bagi tanya urut kenolong urang lain supaya abek sesat lagi agaknya aku nyan kamu mohon petunjuk daripada aku mungkin orang manteng untuk kemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentang Al-Quran ini kan ada dua. Al-Quran ada yang kalam zati, yang biasa gepegah-pegah hana muhuruf dan hana muswaranya, yang nabak zat Allah. Kemudian zaman masa Rasulullah, Khalifah Abu Bakar dan Umar, manteng Quran itu di hafad hana geduli. Duda masa Khalifah Sayyidina Utsman, beliau berijtihad karena letak hafid dan qura yang meninggal dalam peperangan, getakut sabah saat Al-Qurannya gada hanali orang yang hafal, maka ge tulis dengan khat Utsmaniyah wadanya Al-Quran. Posisi Al-Quran yang getulis nyampi ge hormati wadanya, karena dalam Al-Quran kena kata-kata la yamassuhu illal mutahharun. Nya hinopi le urang yang gidu-gidu Quran yang gepuwa hunyan gedih ba yang bazat Allah. Banyak TV film. Kalam bazat Allah na payah giat tam utanya be tamat man. Cin fikir dah. Nan tupat posisi pemikiran urang je di kutabangan ron pula Quran yang bazat Allah na perlagi akan bertanya baik kamat yang hanai semayang lagi cik pun tak orang yang deman lagi kan mungkin karena ilmu bak Yahudi kecau bagi hang deman kan cukup bangai tanya Islam tak murno bak musuh Islam lantar angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Berangkakiban mantang di awalnya dipura-pura dia mengerti Islam, bahkan dipura-pura Islam ke damlong supaya kita tak belajar bagi, tapi inti di hujung tetap Islam itu tidak benar. Lagi setan sih. Ya kenal ada orang pakai jin, pegah droid operate, pegah droid jin is Islam. Garih Allah. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan musuh, ambillah sebagai musuh. Beta pegat sebagai panutan tanya. Kedali bek nasalah leh dilikut oleh ukuran najul lafaz Quran tanzilum mir rabbil alamin paiduan. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilun yang dikepuku itu. Jadi yang getegah hati yang hangga bimat menyahana suci Quran yang diturunkan. Karena Al-Quran tren daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah yang sekaligus dari Baitul Izzah tren kepada Nabi dalam jangka 22 tahun lebih menurut keperluan, dan hana sesuai lagi susunannya dalam Al-Quran. Al-Quran kan surah Al-Fatihah pun padahal yang tren kepada Nabi Iqra, dan yang terakhir wattaqu yawman turja'una fihi ilallah kan al-yawma akmaltu lakum. Jadi Al-Quran yang mutulih kedali dia hormati badannya dengan kata Allah sendiri la yamassuhu illal mutahharun sebagai kitab suci. Padahal kitab suci benda yang suci hadir disentuh oleh orang yang hana suci. Kemudian nasabah takwil tu ba orangnya la yamassuhu illal mutahharun yang khabar tidak pernah menyentuh akan Quran di Lauh Mahfuz kecuali malaikat. Yang nyata pegat lam untuk nafi bukan lam nahi. Para mujtahid geistimbat hukum hinan la nahi larangan tidak boleh bukan tidak menyentuh. Jadi na dua buah Quran, na Quran ba Lauh Mahfuz, na kalam ba zati ba Allah Taala, na Quran yang ka getulih muhuruf muswara oleh Sayyidina Utsman yang pegat sebagai pedoman. Ini dalam istilah kitab kan Quran yang menulisnya dal madlul jihyana pada zat Allah ataupun pada Lauh Mahfuz.
patai kendal tanda kena itu tutur le dikeleng ijamirah nyan ijamirah sebagai dal tempat sesuatu yang menunjuki kepada tutur le yang rela kembali ijamirahnya kedua tutu tapi ijamirahnya perlu diamati beubang kana ijamirah tak lok-lok sudah tajuk karelang jurung karelang jurang karel bak tutu yang patah. Jadi na keterkaitan antara yang tertulis jino dengan yang na pada Lauh Mahfuz ataupun yang na pada zat Allah, ikatan antara dal dengan madlul. Kedali na hidih ba Lauh Mahfuz na hino ba kalam yang tertulis huruf dan suara. Menajid kedali na kalam nafsi pada zat Allah.